Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan memberikan suatu kabar tentang api neraka. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu ketika Allah menyuruh supaya api neraka itu ditiup. Aku ingin memberitahu bahwa siksaan api neraka itu adalah benar dan siksaan kubur juga benar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Jika demikian wahai Jibril, beritahukan kepadaku bagaimana sifat daripada neraka jahanam itu." Kemudian malaikat Jibril pun menjelaskan dengan lengkap kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka jahanam, maka dinyalakanlah api selama 1000 tahun sehingga api itu menjadi merah. Kemudian dilanjutkan lagi sehingga api itu menjadi putih. Dilanjutkan lagi hingga api neraka itu berubah menjadi hitam dan gelap, di mana nyala dan bara apinya tidak akan pernah padam. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus engkau dengan hak, jika neraka itu terbuka sebesar lubang jarum saja, niscaya akan dapat membakar seluruh penduduk dunia karena panasnya. Tentang panasnya neraka jahanam ini, malaikat Jibril kemudian mengumpamakannya dengan baju milik penghuni neraka yang digantung di antara langit dan bumi. Seandainya satu baju milik penghuni neraka digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk dunia akibat panasnya. Seandainya satu pergelangan daripada rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair dan meleleh ke bawah sehingga ke bumi yang ketujuh, ujar malaikat Jibril. Selanjutnya malaikat Jibril juga menerangkan apa-apa saja yang ada di dalam neraka jahanam. Di dalam neraka itu minumannya air panas bercampur nanah, perhiasannya dari besi dan pakaiannya dari api. Ia juga memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa terdapat 7 pintu di dalamnya. Di setiap pintu ada bagiannya sendiri-sendiri untuk lelaki dan perempuan. Mengenai pintu tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengajukan pertanyaan kepada malaikat Jibril, "Apakah pintu-pintu itu sama dengan yang ada di dalam rumah kami?" "Tidak ya Rasulullah, pintu itu akan selalu terbuka. Dari satu pintu ke pintu lainnya memiliki jarak perjalanan selama 70.000 tahun. Dan setiap pintu itu panasnya 70 kali lipat," jawab daripada malaikat Jibril. Rasulullah SAW kembali bertanya tentang siapa yang akan menempati setiap pintu tersebut. Kemudian malaikat Jibril pun menyebutkan dengan lengkap. Mulai daripada pintu yang pertama, ia akan dimasuki oleh orang-orang yang munafik dan kafir setelah diturunkannya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Pintu kedua akan diisi oleh orang-orang yang musyrik. Pintu ketiga yang bernama Sakar adalah tempat bagi orang Sabi'in. Pintu keempat tempat untuk iblis dan kaumnya. Pintu kelima bagi orang Yahudi. Dan pintu keenam untuk orang-orang Nasrani. Setelah malaikat Jibril menyebutkan sampai pintu yang keenam, Rasulullah SAW menanyakan tentang pintu yang ketujuh. "Lalu siapakah yang berada di pintu ketujuh?" "Di dalamnya adalah tempat bagi orang-orang yang berdosa besar dan umatmu yang sampai mati tidak mau bertobat," jawab malaikat Jibril. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW menjadi pingsan karena terlalu takut dan ngeri. Rasa cinta terhadap umatnya begitu besar, sehingga beliau sangatlah bersedih mendengar akan ada umatnya nanti yang masuk di dalam neraka jahanam. Setelah sadar, Rasulullah SAW bertanya kembali kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku sangatlah sedih. Apakah ada seseorang dari umatku yang masuk ke dalam neraka?" "Iya, orang-orang yang berdosa besar daripada umatmu," jawab Jibril dengan tegas. Rasulullah SAW menangis di hadapan Jibril, hingga Jibril pun ikut menangis. Setelah mendapat kabar itu, beliau segera masuk ke dalam rumah dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Beliau juga tidak bicara kepada siapapun. Bahkan saat beliau mendirikan sholat, beliau akan menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan mengenai kengerian daripada neraka jahanam.
Bahkan Rasulullah SAW pun pingsan dibuatnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan memperbanyak ibadah untuk mempersiapkan diri di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.